Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspita Damayanti, NIM 1902604. Saya Alia Zahra dengan NIM 1902610. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulandari, NIM 1902613. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Ramadeni, NIM 1902625. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz, NIM 1902646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miran Doktaviani, NIM 1902667. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hayu, NIM 1902670. Pembagian zaman prasejarah, keadaan bumi menjelang zaman prasejarah. Pertama, teori ampungan atau Alfred Lothar Wegener pada tahun 1880 sampai 1930. Alfred Lothar Wegener mengemukakan teori yang disebut ampungan dan pangeseran benua-benua pada tahun 1912 di hadapan Perhimpunan Ahli Geologi di Frankfurt, Jerman. Benua-benua yang ada di sekarang ini dahulunya adalah salah satu benua yang disebut benua Pangea. Benua Pangea tersebut pecah karena benua besar di selatan, baik ke arah barat maupun ke arah utara menuju Khatulistiwa. Kedua itu teori konstruksi Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Teori ini dikemukakan kali pertama oleh Descartes pada 1596 sampai 1650 dan disebut teori konstruksi. Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut disebabkan terjadinya pendinginan sehingga di bagian permukaan terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Ketiga yaitu ada teori dua benua atau disebut Laurasia Gondwana Theory, Edward Suess. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia dan sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori Laurasia Gondwana kali pertama dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Sekitar tahun 1970, seorang ahli sejarah R.P. Suroso menggunakan pendekatan sosial ekonomis untuk membabat periodisasi zaman praksara Indonesia dengan pendekatan baru. Dengan pendekatan baru ini, maka zaman praksara Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu zaman berburu dan mengumpulkan makanan, zaman pertanian atau bercocok tanam, dan zaman perundagian atau kemampuan teknik. Pakar sejarah di Indonesia, R. Sukmono, membagi zaman prasejarah Indonesia menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pembagian zaman logam. Yang pertama, zaman tembaga. Orang menggunakan tembaga sebagai alat kebudayaan. Alat kebudayaan ini hanya dikenal oleh beberapa dunia saja. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak dikenal istilah zaman tembaga. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini orang sudah dapat mencampurkan tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Yang ketiga, zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituangkan menjadi alat-alat yang diperlukan. Ciri-ciri dari kehidupan saat zaman logam. Yang pertama, sudah terbentuknya perkampungan yang sangat teratur serta dipimpin kepala suku ataupun ketua adat. Yang kedua, sudah tinggal dalam rumah yang telah bertiang yang sangat besar dan di bagian bawahnya dijadikan sebagai tempat ternak dan digunakan untuk bertani. Yang ketiga, sudah ada sistem irigasi ataupun pergairan. Yang keempat, sudah terdapat pembagian kerja berdasarkan keahlian sehingga muncullah kelompok undagi. Yang kelima,
sudah menguasai sebuah ilmu astronomi. Yang keenam, bisa membuat sebuah perahu bercadi. Berdasarkan geologi, zaman praksara dibagi menjadi 4. Yang pertama itu zaman Arkeum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung sekitar 2500 juta tahun. Pada saat itu, kulit bumi masih panas, alhasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Paleozoikum atau sering pula disebut dengan zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung selama 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman itu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Mesozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung selama 140 juta tahun. Antara 251 hingga 60 juta tahun yang lalu, pada zaman pertengahan ini, reptil berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada zaman ini sering pula disebut sebagai zaman reptil. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman Kuartil yang dibagi menjadi 2 periode yaitu Divilium dan Alluvium, dan zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang yang menyusui. Sementara zaman Kuartil ditandai dengan munculnya manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Pembagian zaman Neozoikum. Zaman Pleistosen atau Divilium berlangsung kira-kira 600 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Manusia yang hidup pada zaman Pleistosen adalah spesies Homo erectus yang menjadi pendukung kebudayaan batu tua atau Paleotikum. Zaman Pleistosen berakhir 10.000 tahun sebelum Masehi, kemudian diikuti oleh datangnya zaman Alluvium atau zaman Holosin yang masih berlangsung sampai sekarang. Zaman Holosin menandai munculnya nenek moyang manusia yang sekarang, yaitu spesies Homo sapiens atau makhluk cerdas. Kebudayaan zaman prasejarah. 1. Zaman Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum adalah suatu kebudayaan yang muncul pada zaman prasejarah yang disebut sebagai zaman batu tua. Zaman Paleolitikum diperkirakan terjadi pada masa Pleistosen, sekitar 600.000 tahun lalu ketika zaman es mulai berakhir. Zaman Paleolitikum terbagi menjadi 3. 1. Zaman Paleolitikum tua, 2. Zaman Paleolitikum Madya, 3. Zaman Paleolitikum Muda. Kebudayaan zaman Paleolitikum. 1. Kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, von Koningswald menemukan alat batu atau kapak genggam di daerah Pacitan. Kapak genggam itu berbentuk kapak tetapi tidak bertangkai. Kapak ini masih dikerjakan dengan sangat kasar dan belum dihaluskan. Para ahli menyebutkan bahwa kapak itu adalah kapak peneta. Selain di Pacitan, alat-alat banyak ditemukan di Progo dan Gombang, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat Sumatera. 2. Kebudayaan Ngadong. Para ahli berhasil menemukan alat-alat dari tulang, flekes, alat penusuk dari tanduk rusa, dan ujung tombak bergigi di daerah Ngadong dan Sidoarjo. Selain itu, di dekat Sangiran ditemukan alat sangat kecil dari batuan yang amat indah. Alat ini dinamakan serbih bilah dan banyak ditemukan di Cabenge, Sulawesi Selatan. Kebudayaan Ngadong juga didukung oleh penemuan lukisan pada dinding goa seperti lukisan tapak tangan berwarna merah dari babi hutan. Ditemukan di Goa Lengpate, Sulawesi Selatan. Bentuk manusia pertama pada zaman Paleolitikum. Ciri-ciri dari manusia purba zaman Paleolitikum yaitu 1. Berjalan tegak dan tegap. 2. Volume otak lebih dari 900 cc. 3. Tinggi badan sekitar 165 sampai dengan 170 cm. 4. Berat badan sekitar 100 kg.
5. Memiliki alat pengunyah yang kuat. 6. Makannya masih kasar. Jenis manusianya yaitu pertama ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yaitu bentuk manusia kera yang berjalan tegak, yang mempunyai tulang rahang, kemudian geraham, bagian atas tengkorak serta tulang paha kiri. Temuan pertama di Indonesia yang boleh dikatakan menjadi pangkal penyelidikan selanjutnya adalah temuan Pithecanthropus erectus dalam tahun 1890 oleh E. Dobes di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Begawan Solo, tak jauh dari Ngawi. Kedua ada Homo mojocertensis, yaitu manusia yang berbadan tegap, mukanya melonjong ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Dalam tahun 1936 didapatnya sebuah fosil tengkorak kanak-kanak di dekat Mojokerto. Ketiga, Meganthropus paleojavanicus, yaitu bentuk manusia yang rahangnya lebih besar. Corak kemanusiaan terlihat pada gerahamnya. Makhluk ini dianggap lebih tua dan lebih besar tubuhnya dari Pithecanthropus. Memiliki tonjolan kening yang mencolok, tidak memiliki dagu, serta memiliki perawakan yang tegap. Memiliki tulang pipi yang tebal. Keempat, Homo soloensis. Makhluk ini lebih tinggi tingkatnya dari Meganthropus paleojavanicus, bahkan disebut sebagai manusia. Penyelidikan yang dilakukan oleh Van Kouning dan Weidenreich menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu lebih tinggi tingkatnya dari Pithecanthropus erectus, malahan mungkin sudah dapat dikatakan manusia, maka disebut Homo soloensis, manusia dari Solo. Yang kelima, Homo wajachinensis, fosil yang terdiri atas tengkorak, rahang bawah dan beberapa ruas leher. Muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulutnya menonjol, dahinya agak miring, tengkoknya sedang, agak lonjong dan agak bersegi di tengah-tengah atap tengkoraknya. Dari muka ke belakang, mukanya lebih monoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke samping. Tengkorak Homo wajachinensis ini sangat berlain dengan tengkorak bangsa Indonesia, tetapi banyak bersamaan dengan tengkorak penduduk asli benua Australia sekarang. Maka menurut Dobes, Homo wajachinensis itu termasuk golongan bangsa Australoid, bernenek moyang Homo soloensis, dan nantinya menurunkan langsung bangsa-bangsa asli di Australia. Kepercayaan manusia purba zaman Paleolitikum. Manusia purba pada zaman Paleolitikum diperkirakan menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa roh-roh yang telah meninggal masih memiliki koneksi dan pengaruh terhadap kehidupan orang-orang yang masih hidup, seperti halnya gunung meletus yang disebabkan oleh kemurkaan dari arwah nenek moyang. Pengertian kebudayaan Mesolitikum. Mesolitikum juga disebut zaman Batu Tengah atau zaman Batu Madia, yang diperkirakan berlangsung pada masa Holosen 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Mesolitikum secara bahasa dapat diartikan sebagai Batu Tengah, merupakan tahapan perkembangan masyarakat masa prasejarah antara Batu Tua dan Batu Muda. Selanjutnya, manusia pendukung. Pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah manusia dari ras Papua Melanesoid. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fosil-fosil manusia ras Papua Melanesoid, baik pada kebudayaan tulang sampung maupun di bukit-bukit kerang di Sumatera. Pada zaman Mesolitikum, manusia pada saat ini sudah mulai menetap dan tinggal di gua-gua dengan berkelompok atau individu dan mulai bercocok tanam secara sederhana. Pada zaman ini, manusia mulai bercocok tanam dengan sederhana. Mereka melakukannya secara berpindah-pindah dilihat dari kesuburan tanah. Mereka menanam umbi-umbian yang bisa digunakan untuk mereka makan. Selanjutnya, kebudayaan Mesolitikum.
Yang pertama, kejoken modinger atau sampah dapur. Kejoken modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Yang kedua, pebli atau kapak genggam Sumatera. Van Steen Kallenfils melakukan penelitian di Bukit Gerang tersebut dan hasilnya menemukan kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan dalam Bukit Gerang tersebut dinamakan dengan pebli atau kapak genggam Sumatera. Yang ketiga yaitu hacecor atau kapak pendek. Selain pebli yang diketemukan dalam Bukit Gerang, juga ditemukan sejenis kapak tetapi bentuknya pendek setengah lingkaran. Keempat, pipisan. Selain kapak-kapak yang ditemukan dalam Bukit Gerang, juga ditemukan pipisan atau batu-batu penggiling beserta landasannya. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Mesolitikum. Masyarakat Mesolitikum di Indonesia sudah mulai mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Lukisan manusia di Pulau Seram dan Papua merupakan gambar nenek moyang dan dianggap memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat. Demikian halnya gambar kadal di wilayah tersebut dianggap sebagai penjelmaan nenek moyang atau kepala suku sebagai lambang kekuatan magis. Pemujaan terhadap binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis disebut totemisme. Bukti-bukti penguburan dari zaman Mesolitikum ditemukan di Gua Lawa, Sampung, dan di Kejoken Modinger. Selanjutnya, zaman Neolitikum. Pengertian Neolitikum sendiri berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum ini merupakan suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi sudah mulai dirasakan pada zaman Mesolitikum, tetapi revolusi ini dapat dirasakan pada zaman Neolitikum. Neolitikum berarti zaman baru. Pada masa ini, manusia purba sudah mengalami peningkatan, yaitu dari pengumpul makanan atau food gathering menjadi penghasil makanan atau food producing. Bentuk manusia pada zaman Neolitikum. Masyarakat pada zaman Neolitikum ini berasal dari ras Proto-Melayu atau Melayu tua yang datang ke Indonesia menggunakan perahu bercadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Penduduk Indonesia sekarang yang termasuk ke dalam ras Proto-Melayu antara lain suku Sasak, Batak, Dayak, dan Toraja. Adapun hasil kebudayaan zaman Neolitikum. 1. Kapak persegi atau beliung. Kapak persegi adalah batu yang dibentuk persegi atau trapesium dan digunakan sebagai peralatan penunjang kehidupan. Kapak persegi ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa. 2. Kapak lonjong. Kapak lonjong adalah suatu kapak yang memiliki penampang berbentuk lonjong. Daerah pusat kapak lonjong ini banyak ditemui di wilayah Irian. 3. Mata panah. Mata panah ini biasanya digunakan untuk berburu. 4. Perhiasan. Perhiasan pada zaman Neolitikum masih berbentuk batu. 5. Gerabah. Gerabah terbuat dari tanah liat dan memiliki salah satu fungsi, yaitu untuk meletakkan makanan yang telah dikumpulkan pada masa bercocok tanam. 6. Pakaian. Pakaian pada zaman Neolitikum ini sudah mengenal pakaian yang berbahan dasar kulit kayu yang ditenun. Kepercayaan zaman Neolitikum. Pada zaman ini, masyarakat percaya bahwa seseorang yang sudah meninggal jiwanya akan ada di alam roh, dan setiap orang mempunyai tempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 kepercayaan yang dipercayai pada zaman Neolitikum, yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh atau arwah nenek moyang. Sedangkan
Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, seperti pohon beringin dan batu-batu besar. Proses penguburan pada zaman Neolitikum ini yaitu 1. Penguburan langsung. Dalam proses penguburan langsung ini, mayat dikuburkan langsung di tanah atau diletakkan dalam sebuah wadah atau peti dan disertai upacara tertentu. Dalam proses penguburan, mayat dibekali seekor anjing, unggas, serta manik-manik untuk sang mayat dalam perjalanan ke dalam roh. 2. Penguburan tidak langsung. Dalam proses penguburan tidak langsung ini, mayat dikuburkan tanpa disertai upacara tertentu. Dan apabila mayat sudah berubah jadi kerangka, makam kemudian digali lagi untuk mayat berikutnya. Kebudayaan zaman prasejarah Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Maka dari itu, masa Megalitikum disebut juga sebagai zaman batu besar. Pada zaman Megalitikum, kepercayaan kepada roh leluhur ini menjadi pertanda bahwa pengetahuan manusia di era tersebut sudah mengalami peningkatan. Selain itu, sudah muncul pula struktur sosial dan hierarki tertentu yang mengatur suatu komunitas. Megalitikum ini lebih cocok disebut sebagai kebudayaan karena menjelaskan mengenai kebudayaan manusia untuk membangun artefak batu berukuran besar. Penyebaran kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Yang pertama, Megalitikum tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi. Lalu yang kedua, ada Megalitikum muda yang menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu dan dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Detro Melayu. Selanjutnya ada bentuk kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum bukanlah suatu zaman yang berkembang tersendiri, melainkan suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitikum dan berkembang pesat pada zaman logam. Berikut bentuk kebudayaan Megalitikum. Yang pertama, menhir, yaitu tugu batu digunakan untuk menghormati roh nenek moyang. Yang kedua, ada dolmen, meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Yang ketiga, ada kubur batu, tempat penyimpanan mayat. Yang keempat, ada waruga, kubur batu yang berbentuk kubus. Yang kelima, ada sarkofagus, kubur batu yang berbentuk lesung. Dan yang terakhir, ada pundan berunda, digunakan untuk memuja arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Bentuk manusia Megalitikum. Yang pertama, ada Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia berukuran besar dan jalannya tegak. Yang kedua, ada Pithecanthropus atau manusia kera, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang jalannya tegak atau tegap. Yang kedua, ada Pithecanthropus mojokertensis adalah manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Yang ketiga, ada Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera yang berasal dari Solo. Kepercayaan yang berkembang pada zaman Megalitikum. Pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar di Indonesia, manusia purba telah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau luar biasa di luar kekuatan manusia. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Selain itu, mereka menyembah nenek moyangnya. Kadangkala kalau melihat pohon besar, tinggi dan rimbun, manusia merasa ngeri dan ketakutan. Manusia purba ini kemudian berkesimpulan bahwa kengerian atau ketakutan itu disebabkan pohon itu ada makhluk halus yang menghuninya. Begitupun terhadap batu besar serta binatang besar yang menakutkan.